Ya, pembangunan flyover Permata Hijau masih terus dikerjakan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Tezar Aditya. Ya Tezar, bagaimana perkembangan pembangunan flyover saat ini? Sudah mencapai berapa persen kah? Ya Eliza, dapat kami sampaikan bahwa saat ini pembangunan flyover di kawasan Permata Hijau telah masuk dalam 70% pekerjaannya. Dan saat ini pengerjaan berfokus pada bagian tengah, ada box girder dan juga segmental box di sini. Seperti terlihat di belakang saya, ini tiang-tiang pancang juga telah terbangun. Kemudian juga box girder juga telah ada di atas, segmental box juga beberapa telah terpasang walaupun belum sepenuhnya. Dan nantinya jalan layang ini akan memiliki panjang sekitar 536 meter dengan lebar 10 meter yang akan menghubungkan Permata Hijau menuju Pata Senayan. Karena diketahui biasanya titik inilah yang menjadi kemacetan karena di sini juga ditambah ada perlintasan kereta api yang terdapat di bawahnya. Dan sebelumnya dapat kami kabarkan bahwa meskipun Pemprov DKI Jakarta berencana akan berkoordinasi dengan PT KAI untuk menutup perlintasan kereta api sementara, selama pembangunan bagian tengah yang tepat di atas perlintasan kereta api ini, karena ini merupakan syarat untuk membangun flyover di simpang tak sebidang yang dikeluarkan oleh Ditjen Kereta Api Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Namun hingga saat ini rencana tersebut belum terrealisasi dan terlihat juga dari pantauan udara yang tadi kami lihat bahwa kereta api juga masih melintasi perlintasan seperti biasanya dan setiap pengerjaan yang melibatkan atau mengganggu lalu lintas kereta api dapat dikerjakan masih dalam malam hari, yakni sekitar pukul 12 hingga pukul 04 waktu Indonesia Barat, di mana lalu lintas kereta api pada saat itu cenderung lebih sepi dari pagi dan siang hari. Eliza. Tezar, lalu kapan pembangunan ini ditargetkan akan selesai, Tezar? Ya Eliza, tentunya kita masih harus bersabar sekitar 2-3 bulan lagi baru pembangunan ini akan selesai karena ditargetkan rencananya jalan layang ini akan dapat digunakan pada Desember 2015 ini dan direncanakan nantinya setelah jalan layang ini rampung kemudian telah dapat digunakan dan nanti jalan yang melintasi perlintasan kereta api akan ditutup secara permanen sehingga semua kendaraan roda 2 dan roda 4 harus melewati flyover ini untuk menuju ke Pata Senayan dan juga nanti bahkan rencananya pengguna jalan ataupun pejalan kaki juga harus melewati jalan layang yang telah disediakan. Dan pada proyek ini Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan dana sekitar 131 miliar, Eliza. Ya, Tezar, ini melihat situasi lalu lintas. Ini Anda mengatakan bahwa ini merupakan titik terpadat. Lalu bagaimana untuk situasi lalu lintas saat ini? Ya Eliza, memang di sini yang dapat kami sampaikan bahwa arus lalu lintas di belakang saya ini cukup padat karena di sini biasanya ada 3 lajur dan saat ini hanya dapat digunakan 1 lajur. Seperti terlihat ini kepadatan sudah terjadi pada pagi ini dan kepadatan ini biasanya terjadi hampir setiap hari selama jam berangkat kerja dan juga jam pulang kerja. Ditambah lagi dengan adanya perlintasan kereta api yang tentunya juga akan menambah kepadatan dan juga antrian yang cukup panjang ke belakang. Dan kita harapkan bersama bahwa nantinya flyover ini dapat meminimalisir kepadatan dan kemacetan yang biasanya terjadi di sini, Eliza. Demikian yang dapat kami laporkan, Eliza, dari flyover di daerah Permata Hijau. Ya, baik. Terima kasih pemirsa laporan dari Tezar Aditya.